السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أفضل الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal hadirun, para jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Nah, bagaimana kabar antum semua? Sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Malam ini kami sangat berbahagia bisa bertemu dengan saudara-saudara kami yang ada di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla sebagaimana Dia kumpulkan kita di majelis ini, Allah kumpulkan kita di dalam surga. Hadirin rahmat Allah Azza wa Jalla. Malam ini tidak lebih melainkan bagian dari tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan akan kebenaran dan saling mengingatkan sabar di atas kebenaran. Tema kita malam ini adalah apa? Kunci meraih ilmu. Subhanallah. Surat pertama yang turun dalam Al-Quran. Surat apa bang? Apa? Iqra, baca. Membaca ini adalah kunci ilmu. Maka agama kita adalah agama ilmu. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana dibawakan dalam kitab Al-Madkhal karya Al-Imam Al-Baihaqi, pada halaman keempat beliau mengatakan, laisa ba'da ada'il fara'idhi syai'un afdala min talabil ilm. Tidak ada yang paling utama setelah melaksanakan ibadah wajib selain dari menuntut ilmu. Jadi yang paling afdal setelah kita melaksanakan ibadah wajib, duduk di majelis ilmu ini. Kan tadi kita sudah sholat maghrib. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla terima sholat kita. Sekarang kita akan duduk, atau sekarang kita sedang duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan juga Allah berikan kita tambahan ilmu. Karena kita tahu satu-satunya perkara yang Allah perintahkan nabinya meminta tambahan, hanya tambahan apa? Ilmu.
Pernah Nabi disuruh minta tambahan harta? Nggak ada. Tambah modal? Nggak ada. Hanya satu disuruh, wa qur rabbi zidni ilma. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, kenapa sampai demikian? An-nas asyaddu hajatan ilal ilmi minat ta'am wasyarab. Manusia ini lebih memerlukan ilmu ketimbang perlunya mereka kepada makanan dan minuman. Bagaimana bisa? Fa inna at-ta'ama wasyaraba yahtajuhu fil yawmi marratayn aw thalath. Makanan itu dalam sehari kita perlu berapa? 2 kali, 3 kali, apalagi sekarang zaman diet. Kenapa? Ada yang takut kegemukan. Diet dia. Ada yang lagi kolesterol katanya. Diet. 2 kali, 3 kali. Ada yang 4 kali sehari. Luar biasa. Apa kata beliau? Wa ammal ilm, adapun ilmu fayahtajuhu fi kulli waqtin, dia perlukan ilmu itu setiap saat. Dia masuk WC, ada ilmunya? Ada. Keluar WC? Ada. Dia berwudu? Ada. Dia masuk masjid? Ada. Dia sholat? Banyak. Keluar masjid? Ada. Masuk rumah? Ada. Keluar rumah? Ada. Berpapasan di jalan? Ini semuanya memerlukan apa? Ilmu. Allahu Akbar. Maka pantas Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, tidak ada yang paling afdal setelah melaksanakan ibadah wajib selain dari menuntut ilmu. Dibawakan juga oleh Imam Qatadah Ibn Di'amah As-Sudusi Al-Basri yang wafat tahun 117 Hijriah, abad kedua. Apa kata beliau? Babun minal ilm, satu bab ilmu agama, yahfadhuhu rajul, yang dia kuasai, yang dia hafal, li salahi nafsihi, untuk kebaikan dirinya, wa salahi man ba'dahu, untuk kebaikan anak dan istrinya. Afdalu min ibadati haul, jauh lebih afdal daripada beribadah 1 tahun. 1 bab kita kuasai untuk kebaikan diri kita, kebaikan anak istri kita, ini jauh lebih afdal daripada ibadah 1 tahun. Kenapa? Ilmu tanpa amalan diterima? Diterima? Tidak diterima. Maka Allah mencela di dalam Al-Quran 2 kelompok dalam doa yang kita panjatkan tiap hari. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalan orang yang kau murkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Maghdub punya ilmu, tidak ada praktik. Dhalin punya praktik tapi tanpa ilmu. Maka beliau mengatakan, tabi'in yang mulia ini 1 bab kita hafal untuk kebaikan diri kita, kebaikan keluarga kita, lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Ini dibawakan dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, jilid yang kelima, halaman 275. Subhanallah. Karena setiap ibadah ini dasarnya ilmu. Sampai ada ulama salaf menyebutkan sebagaimana dibawakan dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, in istata'ta alla tahukka ra'saka illa bil athari faf'al. Kalau bisa garuk kepala pakai dalil garuk kepalanya. Kenapa? Karena semua ajaran Islam ini punya bukti. Bayangkan Nabi diwahyukan oleh Allah berapa tahun?
Berapa tahun? Berapa tahun? Pade. Bang, berapa tahun? Hmm. Berapa tahun? Di belakang berapa tahun? Berapa? Ahsanta, 23 tahun. Di Makkah 13 tahun. Di Madinah berapa? 10 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 23 tahun menyampaikan agama ini sampai turun suratul Maidah ayat yang ketiga. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Semuanya sudah paripurna, lengkap. Kenapa pentingnya ilmu ini para hadirin? Sebelum masuk kita ke kuncinya. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Talbis Iblis halaman 356. Beliau mengatakan, "I'lam, ketahuilah, annal babal a'zam alladhi minhu dakhala iblis 'alan nas huwal jahl." Ketahuilah, pintu terbesar jalan masuknya iblis menggoda manusia dari pintu kejahilan. Jadi dia akan menggoda kita iblis ini dari pintu jahil. Fa huwa yadkhulu minhu 'alal juhal bi aman. Iblis akan masuk kepada manusia dari pintu kejahilan itu dengan damai, tidak ada yang mengganggu dia. Wa ammal alim, adapun orang berilmu, fala yadkhulu alaihi illa musaraqatan, dia akan menggoda orang alim itu sembunyi-sembunyi. Tapi orang jahil akan leluasa digoda oleh iblis. Maka ini menunjukkan betapa pentingnya yang namanya ilmu agama ini. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyebutkan, sampai kapan kita belajar? Minal mahbarah ilal maqbarah. Sejak bisa mau memegang pena sampai masuk ke liang lahat. Jadi kita dalam ilmu agama ini tidak ada istilah tamat. Nah, kalau dulu tahun 80-an kalau salah, yang tamat SD dikasih apa? Bukan ijazah ya, STTB. Nah begitu, surat tanda tamat belajar. Bayangin antum, tamat belajar. Dalam Islam tidak ada minal mahbarah ilal mahbarah, sejak bisa memegang pena sampai masuk ke liang lahat. Jadi benteng yang terkuat itu untuk melawan iblis dari pintu ilmu. Iblis akan menggoda manusia ini dari pintu kejahilan. Kalau kita jahil, semena-mena iblis akan menggoda kita. Lihat Imam Ahmad ketika dia sedang sakratul maut, datang anaknya mentalqin, "Ya abati qul la ilaha illallah." Hai bapak, ucapkanlah la ilaha illallah. Apa jawaban beliau? La ba'd, belum. Yang hadir kaget. Ini Imam Ahmad ditalqin kok jawabannya belum. Begitu beliau siuman, apa yang terjadi? Hai bapak, kata anaknya, kenapa aku mengatakan belum? Waktu aku mentalkin engkau. Beliau menjawab, setan tadi berdiri di kakiku mengatakan, ya Ahmad, futtani. Hai Ahmad, kamu sudah selamat dari godaanku. Aku jawab, belum, aku selamat dari godaanku. Kapan selamat? Kalau kedua kakiku sudah menginjak pintu surga. Jadi jangan pikir di dunia begitu meninggal dunia selesai masalah, tidak. Tapi justru kita meninggal dunia di sana mulai kita bertanggung jawab dengan pertanggungjawaban penuh.
Kalau selamat di dalam kubur selanjutnya lebih mudah, tapi kalau tidak selamat selanjutnya lebih susah. Apa modal kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla? Modal ilmu ini. Nah, para hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla, tibalah dia poin-poin yang akan kita ambil pada kesempatan yang berbahagia. Kunci untuk meraih ilmu pun yang pertama, taqwa Allah Azza wa Jalla. Wasilatun ila husulil ilm. Bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, inilah dia sarana, inilah dia kunci utama untuk mendapatkan ilmu. Bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dari mana dasarnya kalimat ini? Pernyataan ini dalam surah Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang cara untuk mendapatkan ilmu. Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Hai orang-orang yang beriman. Ini ayat yang ke-29. Hai orang-orang yang beriman, jikalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan untuk kalian furqan, pembeda. Apa kata ulama tafsir? Pembeda. Ai ilman tufarriquna bihi bainal haqqi wal batil. Allah berikan kalian ilmu, dengan ilmu itu kalian membedakan antara yang hak dengan yang batil. Fa inna man ittaqallah, sebab siapa yang bertakwa kepada Allah, dia laksanakan perintah-perintahnya, dia tinggalkan larangan-larangannya, Allah berikan dia taufik, bisa dia tahu ini benar, ini salah. Tentunya setelah dia belajar. Begitu dia pelajari kitabullah, pelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang belajar ini orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia di dalam dadanya, dia akan tahu ini hak, ini batil. Ini telah dibuktikan di dalam ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ijtima' Al-Juyush Al-Islamiyah halaman 77. Apa kata Imam Ibnul Qayyim? Falaisal ilmu kathratun naql. Bukanlah namanya ilmu banyak riwayat yang dia hafal sehingga dia bawakan. Wal bahth, bukanlah ilmu itu banyak meneliti. Wal kalam, bukan namanya ilmu itu banyak bicara. Walakinnahu nur, ilmu itu cahaya. Yumayyazu bihi baina sahihil aqwal min saqimiha. Dengan cahaya itu kita bisa memisahkan ini pendapat yang benar, ini pendapat yang tidak benar. Wa haqqiha min batilha. Dengan cahaya itu kita tahu ini pendapat yang hak bersandar kepada dalil, ini pendapat yang batil tidak didukung oleh dalil. Nah, ini yang akan didapatkan oleh orang-orang ketika dia bertakwa kepada Allah. Jalani menuntut ilmu itu. Takwalah kita sebagai penuntut ilmu, laksanakan perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah, maka Allah akan karuniakan kita
bisa mengetahui ini jalan yang hak, ini jalan yang batil. Qala Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, Al-Khalifah. Beliau sebagaimana dibawakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya. Apa kata beliau? Innama qasura bina an ilmi ma jahilna. Ilmu yang ilmu yang Allah berikan kepada kita sedikit. Kenapa? Taksiruna fil amali bima alimna. Karena kita kurang mengamalkan ilmu tersebut. Ilmu yang Allah Azza wa Jalla berikan kita sedikit karena kurangnya kita mengamalkan ilmu. Walau amilna bi ba'di ma alimna la awrathna ilman la taqumu bihi abadanuna. Andai kata kita setiap apa yang kita ketahui kita amalkan, niscaya badan ini tidak mampu untuk mengerjakan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Saking banyak ilmu tersebut. Nah, ini betul ini para hadirin. Karena kadang-kadang banyak yang kita dengar, tapi nyatanya apa? Praktek masih. Nah, itulah sebabnya setiap selesai sholat subuh tersebut, Nabi membuka kehidupannya selepas salat subuh, doa yang pertama, doa ilmu yang bermanfaat. Apa doanya, Bang? Ahsanta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini hampir doa wajib ini bagi Nabi kita. Setiap selesai sholat subuh, sebagaimana hadits Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Barulah diminta rezeki yang baik. Barulah diminta amalan yang diterima oleh Allah. Tidak didahulukan rezeki, tidak didahulukan amalan. Kenapa? Karena tidak tahu kita mana rezeki baik dan tidak baik, mana amalan baik dan tidak baik tanpa didasari dengan dasar apa? Ilmu yang bermanfaat. Maka salah seorang tabi'in mengatakan, inna minal ilmi ilmun la yanfa'. Di antara ilmu itu ada ilmu yang tidak bermanfaat. Wa inna minar rizq, di antara rizki ada rizki yang tidak baik. Wa inna minal amali, ada di antara amalan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Yahya bin Ammar rahimahullah taala mengatakan al-ulumu khamsatun, ilmu itu ada 5. Ada berapa? 5. Yang pertama, huwa ilmun bihi hayatuddin. Dengan ilmu itu, dengan ilmu tersebut agama akan hidup. Huwa ilmu tauhid. Itulah ilmu tauhid. Tanpa ilmu tauhid tidak ada gunanya yang lain. Karena para anbiya alaihi wassalatu wassalam datang untuk menyebarkan dan menegakkan ilmu apa? Tauhid yang pertama. Ini jenis ilmu yang pertama. Yang kedua, ilmun huwa ghidha'uddin. Ilmu yang menjadi makanan agama. Wa huwa ilmu ma'anil kitab was sunnah, yaitu ilmu makna Al-Qur'an dan makna hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ilmun huwa dawa'uddin. Ilmu yang menjadi obat dalam agama. Apa itu? Ilmul fatawa fin nawazil. Ilmu fatwa dalam masalah-masalah kontemporer yang tidak pernah terjadi di zaman dahulu. Ini namanya ilmu fatwa yang seperti ini, ilmu dawa'uddin, sebagai obat dalam agama. Yang keempat,
Ilmun huwa da'uddin. Ilmu yang menjadi penyakit agama. Apa itu? Wa huwa ilmul kalam. Itulah dia ilmu kalam. Ilmu yang menerangkan perkara-perkara akidah bersandar kepada logika, bukan bersandar kepada apa? Wahyu. Itu namanya ilmu da'uddin, penyakit dalam agama. Jadi tidaklah terjadi fitnah al-qaul bi khalqil Quran. Orang-orang mengatakan Quran makhluk di zaman Imam Ahmad, sampai Imam Ahmad dipenjara dan dicambuk 30 sekian kali di zamannya Al-Ma'mun, yang saat itu yang berkuasa kelompok Mu'tazilah. Gara-gara apa? Ilmu kalam. Yang kelima, ilmun huwa halakuddin, ilmu yang akan menghancurkan agama. Wa huwa ilmu sihir, itulah ilmu sihir. Ini dibawakan dalam kitab Majmu'ul Fatawa jilid 15 halaman 146. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci yang pertama dan utama untuk mendapatkan ilmu adalah taqwa Allah Azza wa Jalla. Poin yang kedua, masih dalam kunci yang pertama. At-taqwa nurun yudhi'ut thariq. Bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla adalah cahaya yang akan menerangi jalan kita dalam menuntut ilmu. Takwa Allah adalah cahaya yang akan menerangi jalan kita dalam menuntut ilmu. Mana dalilnya? Dalam surat Al-Hadid ayat 28. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa aminu bi rasuli, beriman kepada rasulnya. Yu'tikum kiflaini min rahmatih, Allah berikan kalian 2 kali lipat rahmat. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi, dan Allah berikan kalian cahaya yang kalian gunakan untuk berjalan. Perhatikan ayat ini, hai orang-orang beriman, bertakwa kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, Allah berikan 2 kali lipat cahaya, dan Allah berikan 2 kali lipat rahmat, dan Allah berikan cahaya yang kita gunakan untuk berjalan. Apa kata para ulama kita, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, di hadza dalil, ayat ini ada bukti. Anna taqwa min asbabi husulil ilm, bertakwa itu sebab orang mendapatkan ilmu. Orang mau menghafal, orang mau memahami, karena ingat, rangkaian menuntut ilmu itu disebutkan oleh Ibnu Mubarak, maratibul ilm sittah. Rangkaian orang untuk menuntut ilmu ada 6. Ada berapa? 6. Dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayan Ilmi wa Fadlih. Maratibul ilm, tingkatan, urutan, rangkaian untuk mendapatkan ilmu ada 6. 1, an-niyah, perbaiki niat. Setiap datang menuntut ilmu, jaga niat. Bagaimana? Kita ingin mempelajari agama Allah, bisa masuk surga, selamat dari api neraka. 2, al-istima', begitu datang kita mendengar dengan seksama. Yang ketiga, al-fahmu, pahami. Yang keempat, al-hifdhu, yang perlu dihafal, hafal. Yang kelima, al-amalu, yang perlu dipraktikkan, praktik.
Yang keenam, tsumman nashru, disebarluaskan. Ini dia rangkaian tahapan dalam menuntut ilmu tersebut sehingga kita bisa mendapatkan ilmu. Nah, di sini para hadirin rahmatullah azza wajalla, siapa menghendaki hafalan, siapa yang menghendaki pemahaman, maka wajib dia jaga dirinya untuk bertakwa kepada Allah azza wajalla. Poin yang ketiga, annal ma'asi sababun linisyanil ilm. Maksiat itu sebab yang menjadikan kita lupa ilmu. Jadi bukan saja perkaranya ini banyak pikiran saya. Orang dulu juga banyak pikiran. Kalau sekarang kan ada yang bantu kita mikir, komputer. Enggak begitu? Yang susah-susah ngitung duitnya yang miliaran itu dibantu oleh komputer. Orang dulu nggak ada. Apa rahasianya? Tidak maksiat. Jadi maksiat ini merupakan sebab orang melupakan ilmu. Qala Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, sebagaimana dibawakan oleh Imam Waqi' dalam kitabnya Zuhud ayat pada halaman 329. Apa kata sahabat Ibnu Mas'ud? Inni la ahsibur rajul yansal ilm kana ya'lamuhu lil khati'ati kana ya'maluha. Sungguh aku meyakini seseorang melupakan ilmu yang sudah diketahui gara-gara dosa yang diperbuat. Oh, jadi dosanya ada pengaruhnya besar. Mana bukti? Insya Allah kita sudah dengar kisah Imam Syafi'i yang menjadi ayat, kalau bahasanya kita mukjizat dalam menghafal. Bagaimana? Beliau kalau ngapal tutup dulu halaman sebelah kiri supaya tidak duluan dilihat, masuk duluan di kepalanya. Pada suatu ketika keluar dari masjid, dia lihat telapak kaki wanita tua, buyar hafalannya. Wanita tua di zaman itu belum ada skincare. Bayangin antum, belum ada AC yang membuat orang putih, belum ada apa lagi, apa namanya, Allah a'lam. Akhirnya terkenal syair beliau, syakautu ila waqi'in an su'a hifzi, aku mengadu kepada guruku Waqi' tentang kacaunya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka beliau memerintahkan aku, membimbing aku tinggalkan maksiat ya Syafi'i. Wa annal ilma nurun, ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yu'ta li'asi, cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang maksiat. Subhanallah. Ini sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sungguh aku meyakini seorang melupakan ilmu yang dia hafal gara-gara dosa yang dia perbuat. Masa zaman now ini, zaman sekarang ini keluar rumah semuanya kita lihat. Masuk rumah pun iya, mana dia? Black box itu. Ini kurang-kurang bagaimana para jemaah? Semua bisa kita lihat. Maka pantas dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis Al-Bukhari, kataballahu libni Adam hazzahu minaz zina la mahalah. Allah catat anak Adam ini pasti kena bagian dari zina, mau tidak mau. Al-ainani tazni, mata bisa berzina, zinanya memandang yang tidak boleh untuk dipandang. Subhanallah. Kemudian guru Imam Syafi'i yang bernama Waqi' Ibn Jarrah Ar-Ru'asi berkata, sebagaimana dibawakan oleh Imam Ibn Hibban dalam kitabnya Thiqat halaman 29, guru Imam Syafi'i mengatakan, ista'inu
alal hifzi bitarkil ma'siyah. Bantu diri kalian untuk menghafal itu dengan meninggalkan maksiat. Jadi kita ini susah untuk ngapal ya gara-gara maksiat itu. Bukan banyaknya pikiran. Iya, itu awamil, penyebab di antara penyebab. Tapi ingat, apa kata para ulama kita? Kullu syai'in, segala sesuatu, idzam tala, apabila dia penuh, maka ketika dituang dia akan meluap. Ambil contoh, ini gelas. Gelas, kalau sudah penuh, tuang dia bagaimana? Meluap. Illal aqal, kecuali akal. Kalau akal manusia keajaiban dibuat oleh Allah Azza wa Jalla, dijejali ilmu dia akan semakin membesar. Dia akan membesar. Maka otak yang jarang dipakai mikir, dia akan mengkerut para jamaah. Dan itu penelitian. Maka yang terbaik obat akalnya adalah Al-Quran. Awali pagi kita dengan Quran. Akhiri sebelum kita tidur baca Al-Quran. Maka dikatakan oleh Al-Imam Ar-Ru'asi Waqi' Ar-Ru'asi rahimahullah ta'ala, bantu diri kalian menghafal ilmu itu dengan meninggalkan dosa dan maksiat. Kemudian azan atafadhal. Baik, sekira demikian para hadirin, kita sambung sedikit. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Paling tinggal 2 poin saja ya, baru kita tanya jawab sedikit, baru kita qamat insyaallah taala. Tafadhal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Al-Imam Waqi' Ibn Jarrah Ar-Ru'asi Al-Kufi, sebagaimana dibawakan oleh Ibnu Hibban dalam kitabnya Thiqat halaman 29, beliau mengatakan, bantulah diri kalian untuk menghafal dengan cara meninggalkan dosa. Wa qala Malik, kemudian Imam Malik rahimahullah berkata kepada Imam Syafi'i di awal pertemuan Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Ingat, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam sejarah dan perjalanan menuntut ilmu beliau mengumpulkan 2 madrasah, 2 sekolah besar ilmu di zaman itu, yaitu di Iraq Madrasah Ahlur Ra'i, Abu Hanifah dan yang lainnya. Kemudian beliau pindah ke Madinah setelah dari Makkah, mengambil ilmunya Al-Imam Malik rahimahullah. Ketika pertama kali Imam Syafi'i datang ke Madinah, Imam Malik berpesan, karena Imam Syafi'i menghafal kitab Muwatta dalam 3 malam. Yang Imam Malik kumpulkan Muwatta'nya sekitar 40 tahun. Kurang lebih. Apa kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i? Inni arallah qad alqa ala qalbika nura. Sungguh aku melihat Allah telah memberikan engkau cahaya ilmu di dadamu. Fala tudfi'hu bi zulmatil ma'asi, jangan kau padamkan cahaya itu dengan gelapnya dosa dan maksiat. Jangan kau padamkan cahaya ilmu itu dengan dosa dan maksiat. Ini dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in jilid keempat halaman 258. Kemudian Imam Syafi'i sendiri berkata, sebagaimana dalam kitab Manaqibus Syafi'i jilid yang kedua halaman 200 atau 171, apa kata beliau? Man ahabba an yaftahallahu lahu qalbahu, siapa yang ingin dibukakan hatinya oleh Allah, au yunawwirahu, yang ingin hatinya diberikan ilmu oleh Allah. 1,
fa'alaihi bitarkil kalam fima la ya'ni. Jangan berbicara yang sia-sia. Jangan berbicara yang sia-sia. Dua, ini menjadi inti. Wa tarkidz dzunubi wajtinabil ma'asi. Tinggalkan perbuatan dosa dan jauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Tinggalkan perbuatan dosa dan jauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Apa kata beliau? Fa innahu idza fa'ala dzalik, siapa yang melakukan hal tersebut, fatahallahu alaihi minal ilm, Allah bukakan dia ilmu ma yushghiluhu an ghairihi, yang akan menyibukkan dia dari urusan-urusan lain. Siapa yang menghendaki Allah buka hatinya, Allah berikan dia cahaya ilmu, satu apa? Jangan berbicara yang sia-sia. Dua, tinggalkan dosa, jauhi maksiat. Siapa melakukan perbuatan tersebut, Allah bukakan dia ilmu yang akan menyibukkan dia dari perkara-perkara yang lain. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik para hadirin rahmatullah Azza wa Jalla. Ini sebatas motivasi bagi diri kami dan antum semua. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Ini kata kunci yang sesungguhnya para hadirin. Ingat, sebagaimana kata sahabat yang mulia Ibn Mas'ud, laisal ilmu bi kathratir riwayah. Bukan namanya ilmu itu banyak riwayat, hafalannya. Walal kutub, bukan namanya ilmu itu banyak kitabnya. Walakinnal ilm ma yuridul khasyah. Yang dikatakan ilmu yang mendatangkan rasa takut. Rasa takut berbuat dosa. Sehingga urusan akidah dia akan tinggalkan kesyirikan. Dia akan tinggalkan perkara-perkara bid'ah dalam agama. Dia akan tinggalkan maksiat secara umum. Kenapa? Dia punya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala ala wa alam. Itu yang bisa kami sampaikan di kesempatan yang berbahagia dan mulia ini. Tafadhal kalau ada yang ingin ditanyakan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal kalau ada pertanyaan para hadirin. Ada tadi? Ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana supaya tidak rasa takut penyakit takut sama Allah? Bagaimana Caranya kita biar rasa takut kepada Allah? Baik. Apa tanda-tandanya ilmu yang bermanfaat? Baik. Pertama, bagaimana cara kita supaya punya rasa takut kepada Allah? Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran. Ini di dalam surat Thaha, firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Afwan, dalam surat Fatir gitu. Dalam surat Fatir ayat yang ke-28. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hamba-hambanya yang tahu tentang Allah. Kapan kita akan takut kepada Allah Azza wa Jalla? Ketika kita tahu Allah, kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendekatannya ada satu hutan, karena orang tahu di sana banyak macan, banyak ular, banyak apa, takut dia. Tapi kita orang jauh, kita tidak tahu hutan tersebut banyak isinya. Kita akan datang ke sana santai saja. Kenapa? Enggak tahu. Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala, ketika kita tahu bagaimana azabnya, ketika kita tahu bagaimana nerakanya, ketika kita tahu bagaimana bengisnya malaikatnya, ketika kita tahu apa hukuman disiapkan di dalam neraka, ketika kita tahu, otomatis kita takut. Maka oleh karena itu ilmu kuncinya. Bagaimana kita bisa takut kepada Allah? Pelajari tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua,
Apa tandanya ilmu yang bermanfaat? Tanda ilmu yang bermanfaat disebutkan oleh para ulama kita. Satu, al-harabu minar riasah, lari dari kepemimpinan. Maknanya apa? Tidak berani cari jabatan. Dua, wasyuhrah, nggak berani tenar. Nggak berani apa? Tenar. Takut dia tenar. Para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi tanda dari tanda ilmu yang bermanfaat, kita mampu mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Kita mampu melaksanakan ilmu yang kita pelajari. Sedikit kita dapatkan, ya sedikit kita amalkan. Maka betapa pentingnya doa di penghujung sholat setiap sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini sangat membantu kita. Di samping doa setiap selesai sholat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan taqabbal. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik, ada lagi pertanyaan? Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kita bahas pada malam ini kan yang berkaitan dengan ilmu agama, Ustaz. Nah, Apakah tercela, Ustaz? Misalnya anak kita sekolahkan di sekolah agama, tetapi setelah itu kita bercita-cita meneruskan ke sekolah umum, yang mana kan ilmu dunia juga perlu, Islam juga perlu insinyur, Islam perlu dokter, Islam perlu ahli ekonomi dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik. Pertama, yang Allah puji di dalam Al-Quran semuanya ilmu tentang agama. Lantas bagaimana ilmu dunia? Mubah. Mempelajarinya hukumnya adalah mubah. Dan akan berpahala jikalau niat diluruskan. Bagaimana? Anak saya sekolahkan menjadi dokter supaya ada dokter muslim yang paham agama, yang bisa membantu kaum muslimin. Tapi secara umum yang dipuji dalam dalil itu semuanya ilmu agama. Ilmu agama dipuji. Namun ilmu dunia hukumnya mubah dan tergantung niat orang yang mempelajarinya. Kalau niatnya hanya dunia saja, ya dunia saja didapatkan. Tapi kalau niatnya dunia dan agama, maka dua yang akan didapatkan. Ilmu agama harus niatnya satu karena Allah. Boleh niatnya dunia tetapi mengikuti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dibawakan Imam Tirmidzi dan yang lainnya, "Man ta'allama al-'ilm mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamu illa liyanala bihi 'aradan min ad-dunya, lam yajid 'arfal jannati yawm al-qiyamah." Siapa yang mempelajari ilmu yang dengan ilmu itu dia mencari wajah Allah, berarti ilmu syar'i, tujuannya mempelajarinya ingin mendapatkan bagian dari dunia, maka orang seperti itu tidak akan mencium aroma surga. Ini bahayanya kalau ilmu agama menjadi batu loncatan untuk mencari dunia. Adapun ilmu dunia dia pelajari mubah. Dia belajar ilmu dunia supaya dapat dunia mubah. Akan lebih baik dia belajar ilmu dunia supaya bermanfaat untuk agama, maka dia mendapatkan dua hal. Ilmu agama tujuannya harus karena Allah. Dunia boleh tetapi sifatnya mengikuti, bukan menjadi tujuan. Wallahu ta'ala wa a'lam.
Baik, ada lagi pertanyaan? Akhwat, ada pertanyaan para muslimah? Ada? Tafadhol. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon nasihat atau triknya untuk bagaimana caranya agar anak-anak kita di rumah ini, pendidikan anak kita ini, agar mereka mencintai ilmu dan semangat dalam menuntut ilmu syar'i. Baik. Bagaimana caranya anak kita cinta ilmu, kemudian semangat menuntut ilmu? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, ini kata kunci dulu sebagai mukaddimahnya, al-barakatul lati tahullu 'alal abna bi a'malil aba. Keberkahan yang diterima oleh anak-anak kita karena amal solehnya si bapak. Mau anak kita mencintai ilmu, bapak harus lebih cinta kepada ilmu. Poin kedua, wal barakatil lati tahullu 'alal aba bi du'ail abna. Keberkahan yang didapatkan oleh seorang bapak karena doa-doa baiknya dari si anak. Poin pertama, keberkahan yang didapatkan oleh seorang anak karena amal soleh orang tua. Lihat surat Al-Kahfi. Wa ammal jidaru fakana li ghulamain yatimain fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma salihah. Adapun tembok yang miring itu adalah milik dua pemuda di kota yang masih yatim, atau dua anak laki-laki yang masih yatim di kota. Rabbmu ingin menyampaikan harta karun tersebut. Kenapa? Wa kana abuhuma salihah, karena orang tuanya saleh. Maka orang Arab mengatakan, innaka la tajni minasyauqil inaba. Engkau tidak mungkin akan panen anggur dari duri. Seorang bapak atau seorang anak, bagaimana anak itu mencintai ilmu? Bapaknya harus lebih cinta kepada ilmu. Seorang anak kita inginkan dia menjadi orang yang saleh, maka bapaknya menunjukkan dirinya bagaimana menjadi orang lebih saleh. Itu kata kuncinya. Selanjutnya barulah kita bawa dia kepada pendidikan yang Islam. Karena itu yang akan menjadikan dia cinta ilmu. Kata kunci lain disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Idza aradta salaha nafsika, apabila engkau menghendaki kebaikan dirimu, au ikhwanika, atau kebaikan saudaramu, au man syi'ta salahahu, atau kebaikan siapa saja yang engkau inginkan dia baik, fa'audhi'hu fi riyadil Qur'an, titip dia di taman Al-Qur'an. Wa baina suhbatil Qur'an, berkawan dengan Qur'an. Wa sayuslihu Allah sya'a am aba, Allah akan perbaiki dia, mau maupun tidak mau Allah perbaiki dia. Maka betapa pentingnya sejak dini anak-anak kita itu hidup di Al-Qur'an. Itu kata kunci semua itu. Allah ta'ala a'lam wa a'lam. Nah, ada lagi pertanyaan? Fadhal. Waalaikumsalam. Iya. Menuntut ilmu di era modern. Bagaimana hukumnya menuntut ilmu di era modern seperti ini? Yang mana media sosial sangat berjangkauan untuk apa namanya? Ya, ilmu syar'i gitu yang mudah dipelajari. Cuman yang saya khawatirkan ada syubhat. Bagaimana? Kita mau belajar ke madrasah jelas mungkin karena kita sudah tua dan disibukkan mencari nafkah.
Jadi salah satu yang mudah sekarang adalah belajar melalui media sosial itu dari ustaz-ustaz ternama juga yang Baik. Pertama, ada ungkapan para ulama kita mengatakan ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Yang tidak bisa digapai semua maka jangan hilang semua. Berarti apa? Di sela-sela kesibukan kita, ini namanya sarana pembantu tapi bukan menjadi utama. Yang utama itu datang ke majelis ilmu. Apa dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man salaka tariqan yaltabisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya masuk ke dalam surga. Berarti apa? Mesti ada usaha. Maka Yahya bin Abi Katsir rahimahullah mengatakan, la yunalul ilmu bi rahatil jasadi. Ilmu itu tidak akan didapatkan dengan badan yang santai. Jadi mau duduk-duduk di rumah dapat fulus, dapat duit, ya belum ada ceritanya kecuali merangkak dari bawah dulu. Nah, demikian juga dalam urusan ilmu ini, kita mesti bersusah payah, capek dan lelah, sebagaimana kata para ulama kita mengatakan, al-ilmu in a'taitahu kullaka a'taka ba'dahu. Ilmu itu kalau engkau berikan seluruh umurmu untuk menuntutnya, dia akan memberikanmu separuhnya. Apalagi mau sisa-sisa waktu, maka dapatnya ilmu sisa-sisa. tetap diperbolehkan maksudnya kita Bukan masalah boleh dan tidak, itu sarana. Yang tatkala kita tidak bisa sempat sama sekali, inilah yang saya pakai sementara. Bidalil hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat Umar punya tetangga namanya Uqbah ibn Amir. Mereka punya tugas dari Nabi mengembala unta-unta sedekah. Mereka tiap hari gembala. Kalau tidak digembala, untanya nanti kelaparan. Lalu mereka berpikir, wah ini kalau tiap hari gembala terus kapan belajar, katanya. Ini beda orang dulu. Kalau orang sekarang, wah kalau tiap hari ngaji kapan cari nafkah? Kalau orang dulu mikirnya, kapan saya akan nuntut ilmu ini, katanya. Begini, Uqbah, kita kongsi. Hari ini engkau punya jadwal gembalakan unta-untaku. Aku yang berangkat mengaji kepada Nabi. Aku pulang, aku kasih tahu apa faedah yang aku dapatkan. Esoknya pun engkau yang berangkat, aku yang gembala. Engkau kasih tahu aku apa faedah yang aku dapatkan dari Nabi SAW. Ada kita-kita yang seperti ini? Harus. Akhirnya apa yang terjadi? Tibalah jadwalnya Umar datang ke majelis Nabi, Uqbah yang mengembala unta-unta tersebut. Nampaknya Uqbah sangat rindu kepada Nabi, tidak tahan sudah karena hanya beberapa hari tidak sempat datang ke Nabi. Selesai asar dia pulangkan unta-unta itu, langsung cos menuju Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sampai di Nabi, dia sedang mendengarkan hadis. Barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian dia sholat 2 rakaat dengan khusyuk, maka Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Komen dia di belakang, ma'ahsan hadza. Wah, indah sekali hadis ini, katanya. Nyeletuklah Umar di depannya, dia tidak lihat. Walladzi qablahu ahsan. Tadi sebelum kamu datang lebih bagus lagi, katanya. Liar Uqbah, siapa ini ngomong, katanya. Ternyata kongsinya. Sampai seperti ini semangatnya para sahabat itu dalam menimba ilmu. Jadi mesti ada waktu yang kita siapkan di samping kita mencari nafkah. Apa kata Imam Ibnu Muflih rahimahullah, dibawakan dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Wa ba'dun nas yahtajju fi tarkihi li talabil ilm li kibari sin aw adami az-zaka aw li qillatin aw al-faqri. Wadzalika min waswasyy syaitan. Sebagian orang berdalil tidak menuntut ilmu, 1, karena sudah umur, 2, kurang cerdas, 3, ekonomi. Semuanya itu bisikan setan.
Wa man nazara halas salaf, siapa yang memperhatikan keadaan ulama salaf, wa jam'in minal khalaf, dan banyak ulama khalaf, wajadahum la yaltafituna ila dzalik, ternyata mereka tidak memperdulikan bisikan-bisikan yang tadi tersebut. Nah, maka malam ini kami datang untuk memompa semangat itu. Mudah-mudahan diberikan semangat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nampaknya ini sudah lumayan, sudah waktu kita ini para hadirin. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum atas sambutan yang hangat di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi pada waktu-waktu yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita ambil bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.